Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Belum lama ini Samsung baru ngerilis seri S terbarunya, yaitu adalah Samsung Galaxy S22 series. Ada 3 pilihan, yaitu Samsung Galaxy S22 yang reguler, kemudian Samsung Galaxy S22 Plus, dan yang terakhir adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, dari 3 pilihan tersebut, kita dapat kesempatan nih, The Grid dapat kesempatan buat nyobain yang ada di tengah, yaitu adalah Samsung Galaxy S22 Plus. Kira-kira kita udah pakai ini selama seminggu, dan gimana kesan-kesannya? Yuk kita bahas. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut bahas Samsung Galaxy S22 Plus. Oke, gue pengen ngomongin dulu varian Plus dari seri S-nya Samsung. Varian Plus itu umurnya sebenarnya udah cukup panjang. Mulai dari, seingat gue adalah dari Galaxy S8, S8 dan S8 Plus. Nah, varian Plus itu biasanya jadi seri tertingginya dari seri S ya. So far mulai dari S8, tapi mulai dari seri S20 itu muncul varian baru yang namanya varian Ultra. Jadi, seri reguler, seri S reguler, seri S yang Plus, dan seri S yang Ultra. Nah, yang tadinya ada di puncak tertinggi sekarang jadi di tengah nih, di antara seri S reguler sama seri S Ultra. Nah, di seri S22 Plus ini kurang lebih juga gitu. Ada yang versi reguler, S22 biasa, sama versi S22 Ultra. Nah, kira-kira gimana nih kesan-kesannya si Galaxy S22 Plus ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, gue pengen bahas dari segi desainnya dulu ya. Untuk dari segi desainnya sendiri, sebenarnya nggak berubah terlalu banyak dari seri sebelumnya, yaitu seri S21 series, S21 dan S21 Plus. Desainnya kurang lebih masih sama, yang ciri khasnya ada di frame kameranya yang ada di pojok, itu namanya contour cut design, contour cut camera design. Nah, desain kayak gini udah mulai dipakai dari S21 series, S21, S21 Plus, S21 Ultra juga kurang lebih sama, biarpun beda dikit. Nah, sekarang dipakai lagi di series S22, tapi cuman yang S22 dan S22 Plus. Yang S22 Ultra desainnya beda sendiri. Nah, untuk desain kayak gini sebenarnya menurut gue nggak ada masalah, desainnya masih keren, cuman mungkin dari segi fresh-nya ya, jadi ada rasa kurang fresh karena desainnya itu masih sama dengan desain dari seri S tahun lalu. Cuman, biarpun secara garis besar desainnya itu masih sama dengan seri S yang tahun lalu, tapi ada beberapa detail yang berbeda di Samsung Galaxy S22 Plus ini. Seperti ada di frame kameranya yang sekarang udah nggak nyambung sama bezel sampingnya, jadi sekarang berdiri sendiri. Kemudian, yang paling gue rasain adalah S22 Plus ini lebih flat. Jadi, desain bodi belakang, kemudian desain bodi depannya ini semuanya flat, nggak ada curve-nya kayak di S21 series. Jadi ini lebih flat, nggak curvy secara desain bodi belakang dan desain di layar depannya juga. Nah, setelah desain itu gue pengen ngomongin tentang build quality dan materialnya. Nah, untuk material sendiri, bagian belakang dan bagian depannya itu sama-sama menggunakan kaca glass Gorilla Glass Victus Plus. Bagian belakangnya sendiri pakai kaca, tapi ini finishingnya itu menggunakan material yang doff atau matte. Jadinya ini enak banget buat dipegang, smooth banget materialnya. Cuman agak licin sebenarnya materialnya. Jadi kalau mau lebih aman ini harus pakai case. Tapi kalau gue biasanya kalau pakai smartphone flagship kadang suka males pakai case. Kenapa? Karena desain flagship itu kan biasanya bagus-bagus. Jadi kayak kelihatan bagus gitu kalau nggak dipakein case. Jadi lebih premiumnya lebih kelihatan. Tapi ya kalau pertimbangannya istilah keselamatan smartphone, lebih baik dipakein case gitu. Kemudian build quality-nya sendiri juga
Menurut gue cukup solid, cukup premium, feels in hand-nya itu cukup premium, build quality-nya rapih, desainnya finishing-nya tuh cukup rapih, nggak berantakan gitu kayak smartphone yang nggak terlalu memperhatikan desain, tapi ini craftsmanship desainnya dari sisi build quality-nya menurut gue cukup baik. Oh iya, warna. Untuk warna, ini yang gue pakai adalah varian warna pink gold. Ada 4 varian warna untuk S22 Plus ini, yaitu adalah hitam, kemudian putih, hijau, dan si pink gold ini. Untuk pink gold ini sebenarnya secara warna ya pink, tapi gue lebih ngelihat ini lebih dekat ke bronze kayaknya ya. Warnanya tuh lebih dekat ke bronze, jadinya bisa lebih maskulin gitu, nggak terlalu feminin untuk warnanya. Karena ngingetin juga sama warna dari Note 20 Ultra yang bronze. Kurang lebih warnanya kayak gitu, tapi mungkin lebih muda dikit. Ya, masih oke lah warnanya untuk dipakai cowok menurut gue. Sekarang kita mau ngomongin bagian depannya. Untuk bagian depannya atau layarnya sendiri ini berukuran 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus kalau nggak salah ya. Kemudian dia udah pakai adaptive refresh rate 120 Hz. Jadi kalau adaptif ini kita bisa select di settings. Dia bisa menyesuaikan dengan penggunaan. Jadi misalkan emang lagi penggunaan scrolling yang butuh cepat, itu otomatis berubah jadi 120 Hz. Tapi kalau pemakaiannya ke layar yang statis atau nggak terlalu banyak gerakan, itu refresh rate-nya berubah bisa sampai ke 0. Jadi nggak stay di satu frekuensi, tapi dia bisa ganti-ganti menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ciri khasnya Samsung lah ya, layarnya itu vivid banget, kualitasnya buat nonton-nonton, buat main game, buat nonton TV series itu so far layarnya nih enak banget menurut gue. Terus ukuran 6,6 inch juga menurut gue cukup pas buat konsumsi konten, buat main game. Kalau yang Galaxy S22 regular itu mungkin sedikit lebih kecil, jadi lebih kurang enak buat konsumsi konten. Tapi menurut gue yang ini ukurannya jauh lebih pas buat menikmati konten dengan lebih baik, kurang lebih kayak gitu. So far gue cukup nyaman sih dengan layarnya Samsung Galaxy S22 Plus ini. Berada di tengah di antara S22 regular sama S22 Ultra. S22 regular itu 6,1 inch, ini 6,6 inch. Kalau yang Ultra gue agak lupa jujur ukurannya, tapi berapa ya? 6,8 atau 6,9 inch gitu. Sedikit lebih besar. Kalau ini menurut gue secara ukuran paling pas di antara dua varian yang lain. Next, buat performa dari Galaxy S22 Plus ini sendiri. Nah, ini cukup menarik karena Samsung seri S itu so far ini biasanya itu keluar dengan dua pilihan chipset. Nah, ada Snapdragon atau Exynos. Tapi itu kita nggak bisa milih karena tergantung dengan negara yang bakal dijual di mana gitu si Samsung Galaxy S-nya ini. Jadi so far Indonesia itu kebagiannya Exynos sampai series S21 itu seingat gue masih dapatnya selalu Exynos. Nah, tapi di Samsung Galaxy S22 series ini, termasuk di Galaxy S22 Plus ini, tahun ini gantian. Sekarang dapatnya Snapdragon, dan Snapdragon yang paling tinggi kelasnya yaitu adalah Snapdragon 8 Gen 1. Gue baru nyoba sekitar semingguan untuk si Galaxy S22 Plus, dan gue belum bisa ngomong banyak tentang performanya. Tapi menurut gue, untuk harian sih jelas nggak ada masalah ya. Buat chatting, buat sosmed, buat nonton-nonton film, nonton TV series, YouTubean, terus main game, so far nggak ada masalah. Buat main game sendiri, gue nyobain main Apex Legends di Galaxy S22 Plus ini, dan so far sih untuk in-game-nya nggak ada masalah. Cuman setelah pemakaian beberapa lama, gue ada ngerasa sedikit hangat di bagian kameranya sini lah, kurang lebih. Anget-anget aja, bukan yang panas sampai ganggu gimana. Jadi menurut gue sih nggak ada masalah ya untuk performa gamingnya. Cuman kalau emang ngerasa panasnya atau hangatnya ini cukup mengganggu, bisa dipakein case aja kalau menurut gue. Dia pakein case menurut gue udah nggak ada masalah sih. Untuk baterainya sendiri itu ukurannya 4500 mAh, kemudian untuk pemakaian sehari-hari gue udah nyoba
make mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam itu kurang lebih sisa di 16-17% kalau nggak salah ingat ya. Kurang lebih segitu. Jadi ya pemakaian mungkin normal bisa seharian lah kurang lebih. Ya untuk kayaknya ada faktor dari efisiensi daya di chipsetnya juga, jadinya baterainya bisa bertahan dengan cukup lah menurut gue. Satu harian masih sisa dikit, nggak habis total menurut gue. Untuk sebuah flagship itu udah cukup oke. Kemudian untuk chargingnya sendiri dia udah bisa fast charging 45 watt, sayangnya belum 65 watt, dan sayangnya lagi ini di paket penjualannya nggak termasuk chargernya. Jadi untuk charger sekali lagi mesti beli sendiri karena emang smartphone flagship belakangan ini udah mulai nggak menyediakan kepala charger di paket penjualannya. Jadi untuk kalau mau pakai fast chargingnya secara optimal, beli chargeran terpisah lagi gitu. Oke, terakhir gue pengen ngobrolin tentang kameranya. Kamera dari Samsung Galaxy S22 Plus ini menggunakan konfigurasi triple kamera dengan lensa utama 50 megapiksel, kemudian lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 10 megapiksel kalau gue nggak salah ya. Secara hasilnya, sekali lagi gue belum ngambil foto terlalu banyak, tapi so far gue suka nih sama hasil kamera dari Samsung Galaxy S22 Plus ini. Mau lihat hasil foto dan videonya? Yuk langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari Samsung Galaxy S22 Plus. Halo, lagi ngetes kameranya Samsung Galaxy S22 Plus dengan resolusi Full HD tapi 60 fps. Lebih smooth. Asik sih ininya, videonya smooth banget. Ini lagi di apartemen di daerah Bintaro. Main, ada kolam renang. Cool. Sekarang nyobain kamera depannya Samsung Galaxy S22 Plus. Quality-nya juga ini Full HD 60 fps juga sih. Smooth juga sih videonya. Overall, seminggu nyobain Samsung Galaxy S22 Plus ini buat gue memberikan kesan yang cukup baik karena secara ukuran, gue paling suka secara ukuran ini menurut gue pas banget 6,6 inch, nggak kegedean, nggak kekecilan.
nggak seperti yang reguler ukurannya kecil atau yang ultra yang ukurannya lebih besar. Jadi ada di tengah-tengah dan pas banget menurut gue. Kemudian performanya oke, untuk daily driver ini pas banget. Gaming mungkin agak rasa anget-anget dikit, masih normal menurut gue. Dan kameranya gue paling suka sih dari Samsung Galaxy S22 Plus ini. Tertarik nggak sama Samsung Galaxy S22 Plus? Kalau mau beli ya langsung aja ke Samsung Store terdekat, sesuaikan aja. Kalau emang ada budgetnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan lo, gue cukup merekomendasikan Samsung Galaxy S22 Plus ini. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.